Ya, baik, berikutnya akan kita lanjutkan tentang polimer. Nah, polimer ini merupakan suatu makromolekul. Ya, karena ukurannya nanti besar, makanya kita namakan makromolekul dan ciri khasnya adalah dia memiliki karakteristik adanya unit yang berulang di dalam molekulnya. Contohnya suatu polimer yang kita namakan polipropilen, ya. Nah, kalau polipropilen itu strukturnya seperti ini. Kita bisa lihat bahwa ada unit yang berulang, yaitu ada CH, CH3, CH2. Nah, pola ini itu berulang di sepanjang struktur polipropilen ini. Makanya ini kita sebut namanya sebagai unit ulang. Nah, pada propilen ada gugus metil yang terikat pada interval yang seragam. Jadi ada metil, kemudian karbon, 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 ada metil lagi, dan seterusnya ada pola seperti itu. Makanya kita bisa juga tuliskan polimer itu secara ringkas dengan bentuk unit ulang di dalam tanda kurung seperti ini, lalu ada N. N ini biasanya bisa 100, bisa 1000 ya, tergantung berapa panjangnya polimer. Nah, bahan baku yang membentuk unit ulang kita namakan monomer. Misalnya polipropilen seperti ini tadi. Polipropilen ini unit ulangnya seperti ini yang dalam tanda kurung ya. Kalau monomernya itu adalah suatu molekul yang dinamakan propilen. Jadi kalau dia polimer namanya polipropilen, kalau dia monomernya polinya hilang ya, jadi propilen saja. Nah, propilen itu adalah suatu alkena sebetulnya ya. 1, 2, 3 atau nama lainnya tentu saja adalah propena. Jadi propilen itu sebetulnya propena. Ya, tapi strukturnya seperti ini bisa dilihat. Ada 3 karbon, ada 1 ikatan rangkap. Nah, ini adalah monomernya. Kemudian saat kita menggambarkan unit berulangnya atau repeating unitnya, kita bisa ambil ikatan rangkap ini salah satunya ya, diambil lalu nanti satunya akan ke situ. Ini ada 2 elektron. Seperti biasa satu ikatan itu mewakili 2 elektron. Satu elektronnya akan ke situ nanti membentuk ikatan sebelah sana. Satu elektron lagi akan ke situ untuk membentuk ikatan ke sebelah sana. Sehingga kita bisa gambarkan unit berulangnya seperti ini ya, di mana pada unit berulang itu tidak lagi ditunjukkan ikatan rangkapnya. Jadi ini monomer, ini unit berulang, inilah polimernya. Kita tinggal tuliskan dia sebanyak N kali, tandanya dia sudah merupakan suatu rantai makromolekul yang panjang. Nah, proses penggabungan propilen dengan propilen yang lain, dengan propilen yang lain, dan seterusnya sampai panjang, kita namakan sebagai proses polimerisasi atau proses pembentukan polimer. Nah, reaksi polimerisasi kita dapat klasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu reaksi adisi atau reaksi kondensasi. Untuk reaksi adisi, ciri khasnya adalah monomernya itu umumnya memiliki ikatan rangkap, di mana untuk pertumbuhan rantai polimer, umumnya di awal-awal kita butuhkan suatu molekul yang merupakan radikal, suatu molekul radikal yang kita namakan inisiator, ya. Inisiator itu bentuknya mungkin ada seperti ini, lalu di sini ada radikal. Radikal itu adalah elektron yang tidak berpasangan ya, elektron tunggal seperti ini. Jadi dia lawannya PeB ya. Kalau PeB itu ada 2 elektron berpasangan, nah ini dia satu saja. Nah, kondisi karbon yang memiliki satu elektron di sini sehingga dia menjadi karbon yang radikal itu menyebabkan sifatnya sangat reaktif. Sehingga elektron ini dapat nanti menyerang karbon dari struktur di sini etena ya, struktur etena ini. Kemudian nanti elektron yang ada di sini nanti satu akan ke situ, satu akan ke situ, dan kalau dia ketemu etena yang lain dia akan bergabung seperti ini. Kemudian di ujungnya nanti tetap ada radikal, nanti kalau ketemu etena lagi dia akan lanjut lagi. Sehingga seluruh ikatan rangkap ini semuanya akan hilang dan terbentuk suatu polimer. Kalau dalam kasus ini adalah polimer yang dibentuk dari monomer etena seperti ini.
Perhatikan bahwa sistem seperti ini akan terjadi kalau monomernya itu memiliki ikatan rangkap dan pada polimernya nanti ikatan rangkap itu tidak akan ditemui lagi. Ini adalah contoh-contoh polimer yang kita buat dengan cara adisi. Misalnya polietilen yang kita gunakan untuk botol ya. Kemudian polipropilen yang kita gunakan untuk salah satunya plastik seperti Tupperware gitu ya. Kemudian polistiren, ini yang paling terkenal adalah tentu saja styrofoam. Kemudian PVC yang kita gunakan untuk insulasi dan juga pipa-pipa plastik. Kemudian juga ada teflon atau politetrafluoroetilen. Nah, ini kita gunakan untuk memasak ya di semacam pan di permukaannya supaya dia non-stick. Jadi dia tidak bisa menempel makanan di situ ya saat dimasak. Nah, ini adalah monomernya. Kamu perhatikan ciri khasnya mereka semua mengandung ikatan rangkap ya. Nah, kalau ini adalah monomernya seperti ini, kita namakan ini etena ya. Kita sudah tahu namanya etena, tapi kalau dia bentuk polimer kita namakan polietilen. Nah, polietilen nanti strukturnya kira-kira seperti ini tapi dia akan nyambung terus sampai N-nya berjumlah banyak ya, biasanya ratusan bahkan ribuan. Nah, silakan digambarkan untuk polimer yang lain, kira-kira polimernya strukturnya seperti apa. Tentu saja jawabannya mudah saja ya, hilangkan saja ikatan rangkapnya, nanti tambahkan satu di sini, tambahkan satu di sana, terus tinggal dikurung, terus tulis N, nanti N-nya jumlahnya berapa untuk menandakan panjang dari polimer tersebut. Yang kedua adalah polimer yang dibentuk dengan cara kondensasi. Nah, ciri khas kondensasi ini adalah lepasnya molekul H2O. Ya, polimer kondensasi itu umumnya ada dua tipe monomer yang berbeda. Kalau ini tadi monomernya kan satu saja ya masing-masingnya. Kalau kondensasi biasanya ada dua tipe monomer yang berbeda. Biasa kita sebut juga ini dengan nama copolimer ya, karena dia terdiri dari dua jenis monomer yang berbeda. Nah, untuk reaksi polimerisasi kondensasi seperti yang saya sampaikan barusan umumnya dilepaskan molekul air H2O seperti ini. Misalnya ada unit A berulang, kemudian ada OH-nya, lalu ada unit B berulang dan ada H-nya. Nanti OH dan H ini akan pergi lepas dari struktur ini sebagai molekul air, kemudian akan terbentuk ikatan kovalen antara A dengan B. Contoh polimer kondensasi adalah nilon 6,6. Ini dibuat dengan kombinasi asam adipat dan heksametilendiamin. Jadi satunya karboksilat, satunya amin. Nah, kamu sudah belajar kalau karboksilat kita reaksikan dengan amin, maka nanti jadi suatu senyawa amida. Ya, jadi kalau ini nanti nilon 6,6 itu dalam strukturnya akan terdapat amida ya, CONH. Kemudian contoh yang lain adalah PET, di mana PET merupakan copolimer dengan kombinasi dimetil tereftalat dan etilen glikol. Biasanya kalau direaksikan juga nanti kita bisa lihat ada molekul air yang dilepaskan dalam proses polimerisasi tersebut. Nah, sekarang kita lihat strukturnya ya. Asam adipat itu merupakan suatu dikarboksilat. C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Kita bisa lihat di ujung sini ada karboksilat, di sini pun juga karboksilat. Oke. Nah, sedangkan heksametildiamin itu adalah seperti namanya ya, diamin. Ini ada satu amin, ini ada satu amin. Kemudian dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, makanya namanya heksa ya. Karena ada 6 C-nya. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini ada gugus karboksilat. Seperti yang kita sudah pelajari, gugus karboksilat dapat bereaksi dengan gugus amin untuk membentuk gugus amida ya, COOH dengan NH2. Kalau ketemu, dia bisa bereaksi membentuk CONH. Ini adalah gugus amida, lalu lepas nanti molekul H2O atau air. Nah, kita bisa lihat sekarang unit berulangnya panjang seperti ini ya. Monomernya ada dua, ada itu dan itu. Saat dia bergabung dia jadi gini. Ditunjukkan di tengah ada ikatan kovalen yang baru dibentuk yang menjadi sekarang suatu struktur amida. Di sebelah sininya nanti ada CO, nanti siap lagi membentuk amida dengan N yang di sebelah sini, ya kan? Sementara di sini ada NH, ini juga akan terus membentuk amida dengan CO yang ada di sebelah sini ya. Jadi lanjut lagi sampai dia panjang sebanyak N kali.
Ini dinamakan nilon 6,6, lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbon, lalu amida, ya termasuk ini amidanya ya. Lalu selanjut lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu nanti amida lagi. Gitu ya. Nah, kalau PET itu antara dimetil tereftalat dengan etilen glikol. Kalau tadi antara suatu karboksilat dengan suatu amin, kalau PET itu adalah dalam strukturnya kita bisa lihat ada CH3O di sini ya. Ini struktur apa ini? CH3OCO. Seterusnya. Ini adalah suatu ester, ya kan? Ini anggap saja R, ini COOR, ya kan? Ini juga ke sana ester. Jadi ini suatu diester ya. Makanya namanya adalah dimetil tereftalat. Jadi ada ester metil tereftalat lalu ada 2. Makanya namanya dimetil tereftalat. Suatu ester direaksikan dengan suatu alkohol di sini ya. Alkoholnya juga diol. Namanya etilen glikol atau nama lainnya tentu saja etandiol, etanadiol. Etana 1,2 diol nama lengkapnya ya. Nah, nanti kalau kita reaksikan antara molekul ini dengan molekul yang itu, CH3O-nya nanti akan bereaksi dengan H ini, lalu nanti dia lepas menjadi CH3OH, sementara O ini nanti akan menyerang karbon ke sini sehingga dia nempel membentuk ester yang baru. Kalau tadi dia RCOO metil, sekarang dia menjadi RCOO lanjut dengan etilen glikolnya. Nah, untuk yang ini, kalau yang tadi dilepaskan adalah molekul air, sekarang yang dilepaskan adalah suatu molekul metanol ya, CH3OH. Nah, ini juga bisa lanjut lagi bereaksi ya, bagian sini bisa lanjut bereaksi dengan etilen glikol yang lain, bagian sini bisa lanjut lagi bereaksi dengan dimetil tereftalat yang lain. Jadi pada polimerisasi kondensasi biasanya terlibat setidaknya ada 2 monomer dan kemudian ciri khas yang lain ada molekul kecil yang lepas ya. Umumnya molekul tersebut adalah air, tapi bisa juga molekul kecil yang lain seperti alkohol sederhana seperti metanol, CH3OH di sini. Oke. Nah, polimer itu kalau dia membentuk padatan, kita bisa lihat ada 2 tipe padatan. Ada yang namanya padatan yang amorf atau tidak beraturan, ada juga padatan yang namanya kristalin atau beraturan. Ini tergantung pada susunan polimer tersebut ya, di dalam dimensi spatial di kristalnya. Kalau padatan itu dia dalam bentuk kristal ya, nanti kita lihat apakah kristalnya itu beraturan atau tidak beraturan. Nah, ini juga tergantung tentu saja dari interaksi antar polimer tersebut. Kalau misalnya kita punya polimer yang bercabang, seperti ini, misalnya polietilen yang bercabang. Nah, karena bentuknya itu banyak mengandung percabangan, misalnya merah ini ya, ini seperti ini, lalu cabang ke sana, yang birunya juga begini, lalu cabang ke situ gitu ya. Sehingga mengemasnya menjadi suatu bentuk yang teratur itu menjadi sulit. Sehingga dia kita katakan LDPE, low density polyethylene, artinya dia memiliki densitas yang rendah karena strukturnya itu tidak compact ya. Sebaliknya kalau kita punya polietilen yang rantainya lurus seperti ini, maka dia dapat berinteraksi dengan tight, dengan ketat, dan dengan compact sehingga nanti struktur kristalnya itu akan sangat teratur ya, yang kita namakan struktur kristalin. Kalau yang ini struktur amorf, kalau yang ini struktur kristalin. Nah, karena strukturnya compact seperti ini, kita namakan dia juga suatu sistem HDPE atau high density polyethylene, yang kita maksudkan adalah densitasnya tinggi ya, karena adanya interaksi yang signifikan di dalam strukturnya dan adanya keteraturan di dalam struktur kristalin tersebut. Oke, biomolekul akan kita lanjutkan di sesi selanjutnya.